Olahraga balap motor sepertinya tidak akan habis dibahas. Olahraga yang punya banyak penggemar ini selalu menyajikan hal-hal yang menarik untuk dibahas. Tak terkecuali balap motor garuk tanah. Yaps, balap gestrek. Perkembangan balap gestrek di Indonesia sekarang ini sedang merangkak kembali naik eksis setelah badai pandemi menghantam. Promotor event balap level daerah hingga level nasional bahu-membahu menggaungkan kembali gengsi balap gestrek. Dan yang paling dinanti adalah keberadaan kelas balap gestrek Matic. Tidak seperti balap road race atau drag race yang keberadaan kelas Matic sudah menjadi salah satu primadona. Pada balap gestrek atau kelas Matic justru masih belum jelas kemana rimbanya. Padahal penggiat kelas Matic kini sudah mewabah di mana-mana. Semua berawal dari komunitas. Nah, kali ini kita berkesempatan ngobrol langsung dengan Om Wiwit sebagai salah satu promotor event balap motocross dan gestrek. Lalu ada juga Om Aki sebagai salah satu penggiat kelas Matic. Apa kata mereka tentang perkembangan kelas Matic saat ini dan kiat apa saja yang mereka berikan? Simak selengkapnya. Halo guys, siang ini kita sekarang lagi bermain di bengkelnya Optima. Nah, lo tau sendiri bengkel Optima ini adalah bengkel yang paling suhu lah di dalam dunia Matic Trail. Kan mungkin pasti kenal nih sama Om satu ini. Namanya Om Aki. Dia udah berkecimpung di dunia Matic Trail dari 6 tahun lebih ya. 2012. 2012 sekarang 2021, luar biasa. Main di Matic Trail dari 2012. Nah, kebetulan karena kita kedatangan bintang tamu nih yang benar-benar yang lagi ins banget ya karena eventnya bentar lagi digelar. Om Wiwit dari Power Track. Selamat siang Om. Oke, siang ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang apa sih perkembangan Matic Trail ke depannya seperti apa sih? Bisa nggak sih Matic Trail itu sebenarnya dibuat event secara nasional, kita punya juara umum ke jurnasnya. Mungkin sekarang kita lihat sudut pandangnya dulu dari Mas Om Aki ya. Yang udah emang dari 2012 perkembangannya sampai 2021 itu seperti apa sih Om Matic Trail itu? Kalau menurut saya perkembangannya sangat pesat ya. Matic Trail dulu awalnya kita ngebangun Matic Trail di race itu sulit sekali gitu. Sangat sulit karena promotor nggak mau buka event itu, nggak mau buka. Cuma 1-2. Iya, makanya kita minta sama promotor supaya dibuka kelas. Alhamdulillah berjalan terus dari 5 starter naik 7, 8, sekarang alhamdulillah udah bisa banyak banget ya. Udah hebat alhamdulillah. Tapi yang gue lihat-lihat sih sekarang bukan komunitas yang masuk malah ya. Iya. Rata-rata tim balap yang ada balapan Matic Trail. Iya, dulu itu yang balap rata-rata komunitas. Kalau sekarang lebih ke pembalapnya, malah komunitas kelihatannya sekarang agak mundur gitu. Iya. Mungkin karena apa ya? Mungkin kita tanya sama Om Wiwit lah yang tahu tentang namanya event gestrek atau motocross itu. Sebenarnya satu kelas itu bakal bisa maju itu karena tim balap apa karena komunitas Om? Begini, suatu event bisa kita upgrade dari statusnya dari tarkam atau main biasa gitu menjadi event yang lebih bagus. Pertama harus kita buat yang namanya kepastian dulu regulasi utamanya, tapi juga yang jangan terlalu ekstrim. Kalau FFA itu udah nggak bisa lagi dikejunaskan, maksudnya kita angkat lagi itu udah nggak bisa lagi. Nah, jadi istilahnya gini Om, gimana caranya bikin motor yang murah tapi bisa semuanya bikin gitu? Ya, balapan murah. Jadi begini, balapan itu bukan tergantung pembalap. Balapan itu tergantung komunitas. Dari komunitas kita angkatlah jago-jagonya nih. Iya. Biar dia tahu peraturan, biar dia tahu regulasi, biar dia tahu cara balap yang benar. Sehingga nanti akan timbul bibit-bibit yang emang asli dari komunitas. Oh, bukan pembalap bawa kita motornya kasih komunitas. kita bawa spek komunitas balapan sama juga orang-orang itu ya.
kita bukan itu arahan kita justru yang dari komunitas bisa naik. Jadi bukannya motornya komunitas dibawa sama pembalap Ya. gitu ya. Akhirnya orangnya itu aja gitu kan. Akhirnya ada balapan bajai, balapan karung apa? Bawa Karung karung. beras, itu ada yang seperti itu. Boncengan, yang naik pembalap. Ya kan? Jadi antar komunitas saling bersaing. Jadi bukan antara Ya. komunitas bersaing sama tim balap. Ya, akhirnya kalau udah tim balap nih bersaing, yang komunitas aslinya akan hilang. Komunitas aslinya akan mundur. Karena Betul. dari segi biaya, modal, skill, ya kalah jauh. Nah, dari Om Aki sendiri nih, untuk komunitas Matic Trail di Indonesia ini kan kelihatannya banyak ya Om. Banyak sekali. Dari Sabang sampai Merauke Merauke udah itu ya bisa dibilang sampai tahun ini udah lumayan ada lah semua. Lumayan ada di setiap daerah sudah Ya, ada. betul. Namun kejadiannya di setiap daerah belum punya kelas namanya Matic Trail dilombakan. Mungkin ya tadi Om Wiwit bilang karena komunitas lawannya tim ya Om ya. Pembalap. Itu yang mungkin berat gitu ya Om ya. Mungkin pandangan Om Aki kira-kira yang kalau kita mau naikin nih kelasnya kelas apa nih Om? Kalau menurut saya ya kita menaikin kelasnya kelas Matic standar dengan pembalap pemula lah, minimal pembalap pemula, maksimal pembalap pemula gitu. Bukannya aslinya pembalap yang udah senior ikut di kelas Matic gitu. Berarti masih pembalapnya pembalap tim bukan komunitas. Iya, dari pembalap komunitas bisa gitu. Atau maksimal lah pembalap pemula gitu. Terus Om Wit mau nanya lagi nih, ketika kita mau naik lagi ke nasional, apakah setiap daerah minimal harus punya event masing-masing yang mengebuka tentang Matic Trail ini? Bisa disebut event setara kejurnas itu apabila ada 3 atau lebih provinsi yang ikut serta di dalam event tersebut. Misalnya ada Jabar, Jateng, Jatim, DKI. Itu bisa kita nyatakan event setara kejurnas. Nah, tapi itu juga nggak mencerminkan juara nasional. Yap. Kalau juara nasional harus ada perwakilan paling tidak dari Sumatera, Perwakilan pulau lah ya. perwakilan dari Kalimantan. Kalimantan, perwakilan dari Sulawesi. Nah, kalau di Indonesia ini kan ada region. Region 1A, 1B, region 2, region 3, region 4, region 5 gitu. Paling enggak di dalam region ini ada event yang berjalan. Minimal 3 putaran di masing-masing region. Nah, makanya perlu yang namanya kita standarisasi aturan, Oke. standarisasi spek motor. Nah, Seperti itu. start awalnya nih untuk mengajukan standarisasi motor tuh dari komunitas mengajukannya kemana nih? Karena kita kan komunitas baru nih, dibilang komunitas Iya. paling bawah lah, Paling bucit bawah. gitu kan. Yang baru lahir, motor emak-emak. motor mama bawa Gini. ke pasar. Aturan bisa kita pada dasarnya IMI ya itu mengakomodir segala macam kegiatan otomotif yang ada di Indonesia. Diakomodir semuanya. Termasuk Matic Race kalau emang mau dinaikkan ke event yang setara kejurnas itu bisa sekali. Tapi yang penting itu tadi, komunitasnya ada, regulasinya ada dan mewakilkan dari beberapa region. Nah, jadi mungkin di region 1A Sumatera dia bikin balapan, ayo dong di sana komunitas sana, ayo dong bikin balap. Di region 1B Sumatera juga gitu ya, bikin juga. Region 2 Jawa, region 3 semua bikin balapan. Nanti udah dari situ bisa kita ambil, bisa kita ajukan. Ini loh event yang Masing-masing region. kelas yang layak untuk dikejurnaskan. Gitu. Nah, setelah itu melalui usulan dari Pemprov ini setempat gitu, misalnya dari DKI, dari Jabar, dari mana, dan anggota komisi yang ada, itu nanti dibuatlah regulasi mengenai Matic. Nah, regulasi ini yang akan kita pakai untuk seluruh Indonesia. Ya kan selama ini regulasi ini hanya regulasi apa klub event lah ya disebutnya ya.
belum sampai regulasi yang ditetapkan di buku kuning kan. Buku biru. Buku biru ya. Jadi setiap event itu masih ada yang boleh, ada yang enggak, ada yang boleh, ada yang enggak. Mana yang pemula, mana yang open, semuanya masih campur aduk lah. Ya, Karena suka-suka. apa? Ya itu tadi belum ada yang mencoba mengajukan secara formal gitu ya Om. Ya. Dan kita sendiri sebagai komunitas ini hanya sebatas pertama kali kita ikut balapan juga awal-awalnya diajak sama Om Aki nih. Ayolah. Coba deh. balap. Saya tantang juga komunitas satu, bikin regulasi yang standar secara nasional dalam bentuk tertulis buku. Tertulis dalam buku. Kalau secara konteksnya bisa dicontoh regulasi balap motor gesrek yang ada, misalnya di situ ada kelas bebek standar, contoh seperti itu, spek-speknya apa. Nah, nanti kita bisa ajukan melalui Pengprov untuk dibawa ke rapat di Rakornis mengenai perubahan penambahan aturan untuk kelas itu. Nggak apa-apa, belum ke Jurnas, tapi di dalam buku biru udah ada. Sudah ada. Setidaknya hukumnya udah punya gitu Ya, ya. karena di dalam buku biru juga itu ada dulu ya, ada minimoto. Dia belum ke Jurnas tapi udah ada minimoto. Ya. Terus ada motor bebek mesin berdiri. Sekarang pun ada, walaupun belum ke Jurnas. Tapi sudah diatur. Udah diatur. Terus ada sport 4 tak. Di buku biru ada, tapi dia belum ke Jurnas kan. Belum Dia ke Jurnas, masih sport sporting dan trail. Jadi masih campuran. 2 tak dan 4 tak gitu. Nah, kalau emang udah dimasuk dalam buku, dan next kalau emang komunitasnya bagus, ya nggak salah dijurnaskan. Setidaknya si promotor event kan awal kali dia buka kelas kan otomatis dia kiblatnya buku biru itu dulu kan. Ya. Dilihat dulu dari buku biru, kelasmu apa aja sih yang tertuang di buku biru. Kalau emang di buku biru nggak ada, ya mau nggak mau ya dia juga nggak tahu karena klub komunitas-komunitas di daerahnya juga nggak ngedorong untuk dibukakan. Tapi benar juga sih Om. Iya, benar. Untuk itu. Nanti kalau itu misalnya terjadi, kita coba ajuin ke Om kali ya. Nah, nanti melalui ini ya, melalui Pengprov supaya nanti Rakornis diajukan. Oke. Siap. Kebetulan nanti kan di bulan Desember ini Matic Trail Nasional ini ngumpul semua nih Om di Magelang. Nanti akan coba kita angkat lah hal-hal yang soalnya udah hampir 4 tahun ini kita lihat perkembangan Matic Trail pesat. Namun yang ikut bukannya komunitas jadinya, yang ikut malah komunitas kegeser sama tim balap gitu kan. Akhirnya komunitas banyak yang tiarap nih. Ya. Gara-gara gue mau ikut, lawannya dia keras, males gitu kan. Lawannya tim-tim gede ogah gitu kan. Karena apa? Promotor-promotor yang ada ini yang ngebuka, yang penting Jadi event berjalan, pembalap gue yang kalau banyak, gitu. kalau saya boleh usul, pembalap boleh ikut di Matic Race, tapi di kelas yang FFA. Oke. Kalau kelas yang 2 ini yang mau diajukan, itu khusus untuk komunitas atau pemula. Tapi pemula di sini jangan dibilang pemula orang yang baru main ya. Pemula ini kategori umur. Maksimum 17 tahun di tahun yang berjalan. Gitu. Jadi arahnya jelas. Nggak masalah sekarang banyak yang main, tapi dari situ nanti akan timbul bibit, kan kita buat jangka panjang ya. Nanti akan timbul bibit baru begitu. Jadi begitu kita naikkan ya yang pembalap sekarang top ini ya udah bukan pemula lagi semuanya. Meskipun statusnya di peraturan ininya belum naik jadi pembalap senior. Enggak, status berdasarkan umur. Oh, status berdasarkan umur. Kalau di atas 17 udah junior, di atas 20 senior. Jadi kemungkinan besar apa ya? Kalau kita sih sebagai komunitas pengen banget ngebuat Matic Trail tuh di semua daerah ada kelasnya. Ada kelas. Tapi ya tadi balik lagi karena lawannya pembalap, jadinya klub-klub pada mundur. Sehingga ya gue udah vakum 2 tahun nih main gestrek, giliran kemarin main lagi, yang balap masih itu aja orangnya, nggak ada orang baru gitu kan. Otomatis kan perkembangannya bukannya naik, berarti datar gitu. Secara statistik datar. Ini kita belajar ilmu statistik, kalau udah datar pasti turun gitu kan.
Gimana caranya itu kita mempertahankan dari datar biar naik lagi. Ya kita coba buka kelas komunitas. Coba dibikin aturan yang mengakomodir keinginan kita semua, yang benar-benar membuat iklim balap Matic ini bagus. Iklim balap Matic ini nggak barbar, tahu aturan, sehingga event Matic Race ini seperti primadona, perempuan yang cakep, semua mau. Iya. Jangan sampai begitu kita bikin jadi bayi ajaib, yang buandel, yang galak, yang apa segala macam, nggak tahu aturan, akhirnya sponsor juga menghindar. Tapi kalau kita bikin cantik, kita bikin bagus, promotor akan masuk semuanya dan event kita berjalan. Jadi berarti kita jadi wanita yang bohai gitu ya. Enak Orang nggak tuh. perlu dengar suara dan lirik aja, wow gitu kan. Gitu ya. Iya. Ya. Tantangan saya itu tadi bikin aturan yang bagus, komunitasnya tetap harus dijalanin. The next kalau saya bikin event untuk Get Track, nanti saya kasihlah 2 race untuk dua race atau 3 race untuk komunitas Matic. Tapi mudah-mudahan tahun depan udah terbentuk Regulasinya. aturan, regulasi segala macam itu. Jadi kita nggak pusing-pusing dasarnya apa, kita putusin suatu hal, ya kan? Ya kan, dari frame semua harus apa, seperti apa boleh diperkuat atau apa. Nah seperti itu. Jadi jangan sampai Aturannya ngambang gitu. aturan nggak jelas, kita nggak bisa putusin juga. Selama ini kan yang kita buat aturannya masih garis besarnya aja lah. Frame boleh dirubah, tapi rung dirubah apanya kan nggak dijelasin di situ ya kan. Terus apa namanya? Mesin. Kalau CC sih kalau menurutku untuk saat ini belum bisa dibatasin ya, karena apa, kita kan kelasnya kelas newbie nih, kelas ibaratnya kalau di dalam komunitas itu masih komunitas kecil. Kalau CC-nya makin dibatasin makin Tambah. Enggak, CC harus dibatasin. harus dibatasin tetap. Harus dibatasin. CC harus dibatasin, tapi semuanya itu nanti lari ke suspensi, ke kaki-kakinya. Ke kaki-kakinya. Jadi dengan ada sirkuit sekarang ini, dengan CC berapa motor bisa enak Oke. mainnya. Kalau nggak dibatasin motor, wah terbalik segala macam gitu. Harus dibatasin. Berarti paling gede CC berapa om? 300 mah. Ya kan bisa dibatasin 200, tapi enak mainnya, kaki-kakinya dibagusin. Begitu. Iya. Dibuat nyaman ya. Tetap ada batasan, semua ada batasan. Apalagi tadi ngomong pemula yang naik kan. Pemula sekarang cuma kelasnya cuma ngomongnya doang pemula, padahal orangnya orang-orang tua semua Orang- sih ya kan? Nggak bisa, pemula harus usia. Harus usia. Oh, ya, berarti pemula berdasarkan Usia. usia ya, bukan karena berdasarkan status dia dari pemula nggak naik-naik gitu kan. Nanti kejadian kayak dulu, bapak sama anak balapan, satu kelas, sama-sama pemula. Oke. Untuk ngomong-ngomong gelaran power track yang bakal Om Lid lakuin nih besok nih. Kan kemarin tuh dengar-dengar Matic mau masuk nih, ya kan? Ya mungkin ya balik lagi ke karena komunitas ya, karena komunitasnya kalau gue bilang sih emang belum siap. Karena yang tadi Om Lid bilang peraturan teknisnya belum ada nih secara yang bisa ditetapin. Ya siapa tahu gitu ya Om Aki ya, tahun depan udah bisa masuk ke Mudah-mudahan. Saya kepengennya kayak gitu. Tahun depan udah ada setara kelas kejurnas lah. Karena kan emang event yang dibikin Om Wid ini ya, bisa dibilang event yang hampir setara kejurnas lah. Rapi, cakep, dan bukan orang mau ikut. Sebenarnya kalau status kita jangan buru-buru juga dinaikkan untuk level yang paling tinggi. Kita bisa kok bikin event internasional asal laporan FIM Asia, minta nomor balapannya, udah jadi. Cuman apa jadinya kalau pembalapnya nggak mewakili Asia, nggak mewakili internasional event, ya kan nggak bisa juga. Mending kita bikin klub event, tapi yang tertata rapi, cantik, bagus, promotor, sponsor pada datang semua. Gitu. Jadi bener-bener event yang bagus, event yang real. Oke, berarti Nanti kalau emang saatnya dia harus diterjunaskan, ya dia akan naik sendiri, akan menjadi terjun.
jalan secara sendirinya naiknya Ya. itu ya peringkatnya. Berarti dasarnya mesti eventnya dulu mesti yang bagus gitu ya. Ini dia bagus ya. Jadi biar dilirik dulu nih. Karena kan baru dilirik. Awalnya kan orang ibaratnya bukan yang lirik, tahu aja enggak om. Iya, Regulasi. tahu aja. Kita ngomongin regulasi yang harus dibuat secara apa namanya, yang ngikutin buku biru itulah. Dari mulai regulasi nanti baru kita angkat ke IMI gitu ya om ya. Diajukan ke IMI. Meskipun ada event ke jurnasnya atau enggak, yang penting kita coba bikin dan ajukan dulu gitu. Melalui Sampai- Pemprov, Melalui Pemprov. Nah dari situ baru nanti akan diajukan dari Pemprov ke komisi Enggak, nanti ke Rakornis diajukan dalam Rakornis. Rakornis. Iya. Jadi PR-nya kita nih sebagai klub Matic Trail adalah ngebuat itu dulu tuh, Iya, intinya, regulasinya dulu. Regulasi. Jadi regulasi itu yang bikin sebenarnya bukannya promotor ya, Bukan. bukan promotor, Komunitas. yang ngebentuk regulasi. Ini itu. hanya menampung. Oke, selama ini kan kita hanya mengikuti apa yang dimauin sama Promotor. promotor. Jadi misalkan event A regulasinya ini ya udah itu yang kita ikutin. Karena itu kita nggak jauh beda berarti sama tim balap kalau begitu kan. Bedanya kalau kita komunitas, tadi baru dibukain nih pencerahan dari Om Wit nih, komunitas itu yang ngebentuk atau yang ngebuat regulasi tersebut. Makanya kemarin pas mau ke Warteg ditanya sama Wit, gimana kekuatan komunitas? Nah kalau komunitas secara keseluruhan sih ada, tapi untuk komunitas yang untuk balapnya ini yang masih kita pertanyakan gitu kan. Pasti balikin lagi kemarin dia mau Wit, sanggup nggak untuk 3 seri sekalian? Waduh kalau untuk 3 seri masih di awang-awang nih. Karena ya bener Om, komunitas Matic Trail ini ya karena tadi yang saya bilang lawannya tim balap, akhirnya jadinya hilang timbul. Sekarang gimana caranya untuk tahun depan nih kita coba perkuat lagi dari sisi komunitas untuk mempunyai regulasi dan satu suara gitu. Jadi setiap daerah satu suara, bisa di Jawa Tengah nggak ada nih suara komunitas gue ini gitu kan untuk regulasi. Di Jawa Timur suara komunitas gue seperti ini. Minimal kita kejar tiga provinsi itu dulu kali ya. Karena yang kelihatan banyak peminatnya itu sendiri kalau gue lihat dari postingan-postingan teman-teman klub di daerah itu adalah Aceh. Aceh sering juga nih komunitas Matic-nya ikut event balap, terus kuat juga deh untuk itunya, untuk Matic Trail-nya. Kadang-kadang mereka ikut di kelas bebek malah, karena pengen balap tapi nggak mau dibukain kelas gitu kan. ya tadi kita ambil kesimpulan untuk event Matic Trail untuk biar diakuin ya tadi dibilang harus mempunyai regulasi yang cocok, yang pas. Terus gimana caranya Matic Trail ini kita buat seperti wanita yang seksi. Jadi ketika orang nggak hanya belum sempat kenalan tapi ngelirik aja udah tertarik gitu ya Om ya. Meskipun sekarang di Jawa Barat udah ngejamur klub-klub tim balap punya Matic Trail untuk ikut balap. Tapi dibalik lagi, meskipun itu catatannya berkembang, komunitasnya malah jadi turun. Karena persaingan yang tadi balapnya. Persaingan motor komunitas, tapi yang balap tetap pembalap. Jadi nggak ada bibit-bibit muda dari komunitas yang akan menjadi pembalap beneran seperti itu. Mungkin untuk terakhir kalinya pesan yang sangat Om Wit pengen sampaikan untuk kami nih sebagai komunitas Matic Trail ke depannya seperti apa sih Om? Pertama, semua ujung-ujungnya itu regulasi. Bikin regulasi yang semua orang bisa bikin. Ya. Jangan regulasi ada ukir-ukiran itu akhirnya orang nggak bisa ngukir. Yang nggak bisa jalan juga gitu. Jadi semua yang bisa diterima oleh banyak orang, semua komunitas. Terus bikinlah event Matic Race ini primadona, harum. Kalau wanita cakep di tengah lapangan, baju merah atau baju kuning, udah pada ngeliatin, ya kan? Jangan bikin Matic Race ini udah dekil, kumel, gendut, bau. Orang udah kadang mau aja gitu sponsor, ya kan? Nah dari sini nanti kita pentas nih supaya Matic Race ini bisa yang keangkat, rapi. Gitu. Kalau perlu, kenapa nggak bisa sejajar dengan motocross, dengan gestrek yang event power track lah sejajar itu. Matic Race bener-bener sejajar dengan itu, bener-bener yang kualitas yang orang tunggu seperti itu.
Oke, berarti gimana caranya kita selain di kelas klub event secara banyakan dibuka satu kelas, minimal kita punya satu event khusus Matic Trail yang emang benar-benar dikemas untuk mewadahi Matic Trail yang secara cantik, harum, wangi itu seperti itu mungkin ya Om. Iya. Sehingga kita ngerangkak dari mulai kayak TK, SD, SMP, SMA dan lama-lama kuliah Siap kawin. kawinnya inilah berarti skala nasionalnya inilah ya dong. Itu akan naik secara sendirinya atau emang berjenjang secara sendirinya atau emang Kalau komunitas seperti apa? banyak, event banyak, Matic Race dan cakep, pasti dia akan naik dengan sendirinya. Pada dasarnya ini akan mengakomodir segala macam kegiatan otomotif yang ada di Indonesia. Diakomodir kok. Yang penting ini aturannya nggak neko-neko, semua orang bisa bikin dan komunitasnya ada. Siap. Gitu. Aturan dibikin cakep-cakep, komunitasnya nggak ada, bagaimana juga sama pembalap gitu. Tapi meskipun ada harus naik ke permukaan, jangan ada tapi tenggelam gitu Tenggelam. kan. Ngomong Matic Trail ada nih dari Sabang sampai Merauke, tapi mana wujudnya gitu. Begitu kita adain event beribut sama di sini ribut, di sini ribut, di sini ribut, di sini ribut. Atau regulasi berdasarkan pesanan. Ya kan? Ya, kita balik lagi nih ke Bang Aki nih. Sekarang mulai rame nih tentang namanya Matic Rantai nih Bang Aki nih. Matic Rantai itu sebenarnya Matic bener-bener Matic atau emang mau gimanain sih ini sebenarnya Matic Rantai ini? Ya kalau menurut saya memang persaingannya terlalu keras ya kalau di satu event itu kan lumayan mahal buat bikin kayak gitu. Ya, risetnya lumayan mahal. Risetnya lumayan mahal. Gimana kalau komunitas bisa mau ikut balapan kalau ada Matic Rantai gitu. Oke lah di satu event mungkin ada kelas kayak gitu, tapi kita harus punya primadona Kelas. ya itu yang tadi Om Wid bilang, satu kelas itu yang sekiranya nanti kita bisa angkat Oke. ke jenjang nasional gitu. Betul. Minimal standar dengan CC yang terbatas, dengan kaki-kaki yang standar gitu kan. Mungkin kalau frame bisa, memang harus dikuatin kalau frame karena safety kan. Jangan sampai pas habis loncat dia jadi lowrider gitu ya. Dia ngangkat Iya, gitu kan. itu. Makanya dan itu bisa diterima, kemungkinan bisa diterima di setiap semua golongan gitu. Mungkin hari ini obrolan kita sampai sini aja dulu kali ya. Yang PR dari berat bagi kita itu adalah bikin regulasi, yang penting intinya itu Iya. regulasi secara Nasional nantinya. yang bakal diakuin di secara nasional meskipun kelas nasional nggak ada. Belum ada. Ya. Oke guys, mungkin obrolan kita sama Om Wiwit sama Om Aki sampai sini dulu. Jangan lupa like and subscribe-nya di channelnya Cibinong Speedhouse. Kalau pengen tahu tentang Matic Trail perkembangannya seperti apa, tetap pantengin channel YouTube-nya. Oke, terima kasih. Ya.